prinsip AI yang bertanggung jawab. Kita ada inklusi, ada privacy, dan juga ada accountability dan transparansi. Kita semua tahu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan sudah disahkan Pak ya. Jadi kita ada ancaman denda maksimal yang nilainya cukup besar yaitu 2% dari revenue. Saya mau tanya, apakah kita bisa percaya nggak dengan hasil yang dikeluarkan oleh AI tersebut? Nah, data-data yang sources mana itu ribuan atau jutaan sources karena Gemini AI itu punya token, kalau teknisnya ya, tokennya yang paling banyak sampai dengan 2 juta token. Apa artinya 2 juta token? Itu bisa masukin berapa ribu buku, video, atau apapun sources, dan dari situ akan keluar insights. Nah, insights-nya ini ada persentase gitu. Ada misalnya majority people will say this. Majority reports will say this. This is the minority. Jadi dari insight itu kita tidak memberikan rekomendasi Pak. Yang kita berikan adalah informasi, insights. Nah, dari insights tersebut kemudian dikolaborasi dengan fund manager Bareksa dan ditentukan dari hasil insight ribuan data ini. Generative AI atau Gen AI, sebuah terobosan yang saat ini sudah membentuk cara kita bekerja, berinvestasi, dan berkembang. Di Indonesia, di mana teknologi dengan cepat membentuk masa depan ekonomi kita, AI diprediksi akan memainkan peran kunci dalam mendorong kontribusi PDB global sebesar 15,7 triliun dolar pada tahun 2030. Potensi wealth tech tidak pernah sebesar ini sebelumnya. Gen AI bukan hanya tentang pertumbuhan di pusat kota, ini tentang menjembatani kesenjangan, membawa solusi keuangan yang disesuaikan untuk usaha kecil dan keluarga di setiap sudut Indonesia. Memungkinkan akses ke alat yang sebelumnya hanya tersedia untuk segelintir orang. Dengan komitmen untuk melatih ribuan orang Indonesia dalam keterampilan AI dan mendukung praktis AI yang etis, transformasi ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang manusia. Kesiapan Indonesia untuk perubahan ini adalah kunci keberhasilannya. Malam ini, kita tidak hanya menyaksikan masa depan, tetapi juga mendiskusikannya bersama para pemikir dan pelaku terbaik di bidangnya. Panel diskusi malam ini akan membawa kita ke inti transformasi, bagaimana AI generatif tidak hanya mengubah teknologi, tetapi juga cara kita membangun masa depan wealth tech Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya di Bareksa Kontan Fun Night 2025. Mungkin langsung saja, mari kita sambut dua panelis utama kita malam ini, yang sangat kompeten dan sangat kredibel untuk membahas topik yang saya kira sangat penting bagi pertumbuhan dunia wealth tech and wealth management di Indonesia. Yang pertama adalah Country Director Google Indonesia, Ibu Vanli Tanto. Silakan Ibu. Kemudian yang kedua adalah Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk, yaitu Bapak Susanto Jaya. Silakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu sekitar 50 menit. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator, kita ingin ngobrol, berdiskusi dengan Bu Vanli dan Pak Santo ya, mengenai sebuah topik yaitu Reinventing Indonesia's Wealth Tech with Generative Artificial Intelligence. Sebagai pengantar, Bareksa didirikan tahun 2015, lalu
mendapatkan lisensi pertama kali dari OJK sebagai perusahaan fintech pertama yang mendistribusikan reksadana secara online di tahun 2016. Di tahun-tahun itu jumlah nasabah reksadana kita mungkin baru sekitar 500-600 ribuan. Dan sekarang meskipun tentu masih sangat kecil jumlahnya dibandingkan di banyak negara maju, tapi sudah melesat menjadi 12-13 juta nasabah. Kebetulan Bareksa kami bersyukur kami punya nasabah sekitar 35-37% dari total nasabah pasar modal di Indonesia. Nah, satu hal yang kami lihat dalam perkembangan yang sangat promising ini, juga tumbuh bukan hanya nasabah-nasabah pasar modal di level pemula, tetapi juga nasabah-nasabah di level high net worth. Dan saya kira terima kasih sebagian besar yang duduk di ruangan ini adalah nasabah-nasabah yang kami beri nama sebagai nasabah platinum. Dan satu hal yang kami sadari, pertumbuhan nasabah yang sangat promising dan kami yakin jumlahnya akan semakin bertambah pesat dan bertambah besar dari tahun ke depan, itu adalah tidak mungkin lagi sebetulnya kita mengandalkan manusia semata. Saya kira kita memerlukan bantuan teknologi untuk memberikan bantuan advice, rekomendasi, research dan lain sebagainya untuk melayani keperluan dari bertumbuhnya nasabah-nasabah high net worth dan nasabah-nasabah baru pemula di Indonesia untuk mengoptimalkan investasi mereka. Nah, untuk itulah saya kira kita memiliki dua narasumber yang sangat prominent dan kredibel. Jadi mungkin mari kita mulai dengan pertama-tama kami mohon dari Ibu Vanli. Mungkin Ibu bisa dijelaskan, Bu, sebetulnya bagaimana ya pandangan Google terkait perkembangan teknologi AI ini, khususnya untuk mendorong industri wealth di Indonesia ini untuk bisa naik ke level berikutnya. Bagaimana Google Gemini gitu berencana untuk melakukan pengembangan teknologi ini khususnya di market ini di Indonesia, dan juga barangkali Ibu bisa memaparkan bagaimana Gemini mungkin bisa mengembangkan industri wealth di negara-negara yang lebih maju dari di Indonesia. Silakan Bu, terima kasih. Terima kasih Pakar, terima kasih undangannya, teman-teman di Bareksa. Selamat malam Bapak dan Ibu. Gimana, macet gak tadi? Oke, sebelumnya saya mau sedikit revisi, saya Country Director dari Google Cloud Indonesia. Ya, jadi ada Google Indonesia, ada Google Cloud Indonesia. Google Cloud Indonesia Country Directornya saya, Vanli Tanto. Salam kenal semuanya, saya senang sekali bisa berada bersama Bapak dan Ibu malam ini. Saya senang sekali nih bisa diskusi hari ini dengan Bapak dan Ibu semua, dan terutama perkembangan dan bagaimana potensi Gen AI terhadap di Indonesia, terutama di dunia wealth tech. Tadi sebelumnya kita lihat ya, ada video pengantar. Nah, di video itu kita melihat bahwa Google memiliki visi make AI helpful for everyone. Apa artinya untuk everyone? Itu artinya untuk personal, buat baik semua sektor. Jadi semuanya bisa menggunakan AI, termasuk industri wealth tech. Mungkin saya ingin menampilkan di slide di belakang saya. Slide-nya bisa ditampilkan. Nah, ini nih slide ini mengenai survei dari Gartner. Survei Gartner ini di tahun 2023, di survei ini menyatakan 80% dari perusahaan akan menggunakan generative AI di tahun 2026. Dibandingkan di tahun 2023 hanya 5%. Jadi apa artinya? 80% itu 2 tahun dari sekarang. Perkembangannya itu Gen AI bukan transformasi teknologi, tapi transformasi
industri, semuanya perkembangannya pesat banget. Jadi bagaimana nih dengan perusahaan Bapak dan Ibu yang ada di ruangan? Sudah menggunakan generative AI, udah menggunakan Gemini AI belum nih? Ayo di-download semuanya di aplikasi, sekalian pesan sponsor ya Pakar. Jadi ada pandangan Google mengenai Gen AI di revolusi di wealth tech. Bisa digunakan tuh untuk apa saja sih? Yang pertama, kita melihat untuk membantu semua manual processes. Kita juga melakukan personalisasi layanan. Jadi kita dapat memberi layanan personal untuk nasabah Bapak dan Ibu. Dari rekomendasi produk investasi, dari juga melihat profil risikonya nasabah tuh seperti apa, dan juga untuk tujuan keuangan. Sehingga bisa memberikan nasihat keuangan yang relevan untuk kebutuhan dari nasabah tersebut. Yang tadi untuk efisiensi, banyak sekali tugas-tugas yang manual yang bisa di automation dengan Gen AI. Bagi itu customer service, tadi yang bisa 24/7 tuh dengan menggunakan robot. Terus bisa juga untuk analisa pasar, untuk manajemen portfolio, sehingga bisa memberikan efisiensi terhadap operasional dan juga bisa mengurangi biaya. Terus begitu dengan adanya personalisasi dengan bantuan Gen AI, kita juga memberikan pelayanan yang sangat personal terhadap nasabah. Ada interaksi karena mengerti ada kontekstual dari data-data yang berada di belakang. Jadi ini akan memberikan layanan yang lebih inklusif. Terakhir, dengan Gen AI kita bisa melakukan inovasi terhadap produk dan layanan. Apa sih produk-produk yang lagi trending? Apa sih yang lebih inovasi? Nah, dengan adanya robo-advisor misalnya, itu bisa lebih canggih dan juga bisa memberikan layanan investasi yang tentunya lebih interaktif. Tadi ada Pak Cipta bilang, menggantikan nggak sih sebenarnya fund manager? Itu tidak. Itu sudah benar sekali, human and AI are about to collaborate together, make it stronger, personalization. Oke, thank you Bu. Tadi udah dijelasin, nah cuma masalahnya gini Bu ya, of course kita bergerak di financial industry, this is a highly regulated industry, especially di Indonesia. Saya juga part of the Grab dan compared to other countries, I think this market is much more regulated gitu, compared to our peers gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kita semua tahu bahwa AI of course punya huge potential gitu to bring our industry to the next level. Nah pertanyaannya, dari sisi regulasi gimana nih Bu? Nah ini juga nanti mungkin untuk Pak Santo, can you please elaborate gitu, gimana nih, the technology is there ya, di negara lain the adoption is luar biasa cepat, tapi di Indonesia regulasinya gimana? Boleh nggak nih kita pakai AI? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Dan in my knowledge, misalnya kebetulan teman baik saya sekarang jadi wakil Menkom DG, Pak Nezar tuh salah satu yang sedang nge-lead sebuah inisiatif, mereka sedang menggodok AI, meregulasi AI di Indonesia. OJK juga in my knowledge, Pak Hasan Fauzi juga sedang merancang. Nah mungkin kalau boleh Bu Vanli nanti Pak Santo mungkin bantu jelasin ke kita gimana nih regulasi ini kan pasti akan menjadi pagar gitu ya. Sekali lagi the technology is there, we all understand the potential is huge gitu, tapi regulasinya gimana? Mungkin dari Ibu Vanli dulu silakan. Oke Pakar, iya benar pertanyaannya tuh sangat relevan, banyak sekali dari pelaku pasar menanyakan bagaimana tuh regulasinya. Nah perkembangan itu kan karena sangat cepat di Google, kami tuh tetap komitmen kami tuh tetap berinovasi dan bagaimana menjadikan generative AI di Indonesia. Nah penting juga untuk keselarasan nih dengan regulasi. Nah yang kita lakukan adalah sebenarnya dari sisi regulasi itu masih dalam tahap diskusi. Ya, cuman yang kita lakukan ada acuan-acuan yang kita buat. Yang pertama dari Undang-Undang PDP.
Nah, Undang-Undang PDP itu seperti apa? Seperti konsen, data pribadi, terus bagaimana untuk pengolahan data. Nah, yang kedua juga dari Komdigi itu Pak. Nah, mungkin dulu namanya Kominfo, sekarang Komdigi, nomor 9 tahun 2023 mengenai panduan etis dari nilai-nilai, balik lagi ke nilai-nilai kemanusiaan. Nah, supaya untuk mengurangi bias, terus juga accountability-nya seperti apa. Nah, di Google Cloud kita melakukan acuan ini dari Komdigi dan juga dari Undang-Undang PDP. Jadi yang kita lakukan adalah responsible AI. Responsible AI itu apa? Mungkin bisa dibantu teman-teman untuk responsible AI. Nah, kita mengembangkan AI dengan prinsip AI yang bertanggung jawab. Apa prinsip AI yang bertanggung jawab? Kita ada inklusi, ada privacy, dan juga ada accountability dan transparansi. Nah, kita juga terus lanjut dengan tim government affair dari Google untuk lakukan dialog dengan regulator. Apa yang terbaik dan apa masukan dari regulator kita masukkan supaya kita tidak bertentangan tapi kita berjalan bersama-sama. Pak Santo silakan. Ya, selamat malam. Susanto dari Metro Data. Biasanya tuh saya ketemu analis, fund manager itu menanyakan tentang kinerja Metro Data. Nah, kali ini ceritanya lain nih. Ya, Metro Data MTDL. Nah, tentang penerapan AI, ya mungkin secara umum dulu, AI itu tidak hanya generatif AI. Ya, yang sekarang banyak digunakan itu ya, selain generatif AI, sebenarnya ada yang namanya machine learning sama deep learning. Ya, jadi sebenarnya Gen AI itu mungkin juga hanya menjadi frontnya di depan, sedangkan mesin di belakangnya ada machine learning yang mempelajari data-data ke belakang historis dan kadang banyak digunakan untuk prediksi masa depan. Ya, jadi itu memang sudah AI itu banyak digunakan sebenarnya kalau di Indonesia di dunia keuangan yang sudah beberapa use cases Metro Data lakukan itu ada contoh di perbankan. Ya, perbankan biasanya, nah pertanyaannya bertanggung jawab apa enggak? Pasti bertanggung jawab. Kenapa? Karena perbankan itu banyak bagian lending, itu banyak perusahaan apply credit. Kirim laporan keuangan dengan berbagai versi. Kalau cuma satu klien selesai. Kalau kliennya yang diaudit kayak emiten TBK lebih mudah, tapi kan berbagai versi. Nah, untuk mengolah itu manual, setengah mati. Nah, bagian lending itu sudah kita bantu dengan Gen AI dan machine learning. Dengan berbagai format dia bisa melakukan analisis laporan keuangan yang dengan hasil yang baik. Pertanyaannya apakah analisnya digantikan? Tidak. Karena nanti waktu rekomendasi kredit, itu nggak bisa itu Gen AI kasih rekomendasi kredit ini sekian, ini bunga sekian, nggak bisa. Pasti harus ada kredit analis sama account officer-nya itu untuk merekomendasi dan juga ada cerita bahwa dia kenalnya ini bagaimana. Jadi manusia tidak digantikan, harus ada kombinasi. Tapi cara kerja Gen AI jauh lebih cepat daripada manusia. Nah, mengenai soal tadi mengenai peraturan regulasi, ya hari ini memang saya lihat Uni Eropa katanya sudah mengeluarkan peraturan tentang AI, ya. Sedangkan sebenarnya kalau Singapura sudah mendahului tentang undang-undang privasi data, termasuk kayak kita namanya undang-undang perlindungan data pribadi, ya. Mereka sangat ketat kalau di Singapura. Jadi kalau misalkan sekarang kita datang ke bank atau datang ke broker real estate atau ke siapapun, waktu ada suatu tanda tangan entah elektronik atau kertas konsen, you boleh dihubungi nggak? Kalau dia nggak kasih persetujuan tidak boleh. Kalau ada dihubungi mengganggu, komplain bisa kena denda. Di Indonesia peraturannya sih sama, cuman penerapannya agak enforcementnya tidak mudah karena 270 juta dibanding cuma 7 juta itu kan, itu sebenarnya itu kan. Nah, tetapi mungkin pertanyaannya kalau tidak ada peraturan yang keluar, apakah tidak boleh? Di Indonesia mengenal hukum begini, di dunia dimanapun, kalau tidak ada yang mengatur artinya boleh. Itu dulu, kalau tidak ada yang mengatur artinya boleh. Kalau sudah diatur, maka yang melanggar dianggap melanggar. Contoh paling mudah ada, misalkan contoh gaji minimum regional di
Provinsi Jakarta, katakanlah paling mudah 5 juta rupiah. Kalau ada yang mempekerjakan di bawah 5 juta itu melanggar, jelas gitu kan. Nah kalau misalkan itu, nah kalau tidak ada tuh boleh. Nah pertanyaannya AI yang bagaimana, harus responsible. Makanya contoh ada satu penerapan di kita di perusahaan seluler terbesar nih ya, itu menangani 6.000 karyawan, nanya mengenai peraturan bagaimana mau cuti, bagaimana mau traveling, bagaimana mau klaim asuransi kesehatan, sisanya berapa. Itu kalau 10 HR lawan 6.000 nggak sanggup. Ya kan? Nah kan dijawab dengan Gen AI dan yang bertanya itu sudah senang dengan Gen AI dijawab. Nah itu responsible, karena apa? Data yang kita supply, semua peraturan dari perusahaan seluler itu dan perusahaan asuransi kan dunia keuangan juga tuh kan ya, itu tidak akan mungkin ambil data luar. Jadi Google sudah benar menerapkan responsible AI, tapi tentunya Gen AI yang sekarang Gemini yang general tentu lebih general. Kalau kita terapkan di perusahaan, itu kita akan terapkan jawabannya itu harus correct gitu. Makanya ada salah satu lagi kita contoh perusahaan air mineral, kita ini menerapkan AI-nya itu dia foto, itu hasilnya 97% akurat. Dan mereka tidak mau balik lagi ke manual. Karena suka, ya kira-kira gitu. Thank you Pak. Nah ini masih soal regulasi ya Bu Fanli, Pak Santo. Tadi disinggung Bu Fanli soal perlindungan data pribadi. Nah kita semua tahu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan sudah disahkan Pak ya. Jadi kita sudah berlaku dan memang serem juga tuh Pak Bu Fanli ya. Kalau saya kira mungkin di sini bahwa Bapak Ibu-Ibu sudah paham bahwa ada ancaman ada ancaman denda maksimal yang nilainya cukup besar yaitu 2% dari revenue. Quite scary Pak. Jadi kalau setiap ada breach dan lalu breach itu dinilai maksimal, maka undang-undang itu mengancam dengan denda 2% dari revenue. So it's quite scary, apalagi kalau buat Google. Google revenue-nya kan banyak banget. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, of course we all understand Google is a global company. Ya. Nah, kita ada di Indonesia nih Bu, Pak Santo. Nah, lalu bagaimana Google Gemini bisa memberikan guarantee gitu dan level of comfort ke kita semua bahwa katakanlah kalau kita menggunakan Google Gemini, di mana sekali lagi Google adalah a global company, sementara tangan kita terikat oleh undang-undang PDP yang begitu ketat. Jadi satu, jelas-jelas dinyatakan bahwa of course yang namanya AI kan pasti dia akan mengkonsumsi, akan mengekstrak, akan menggunakan begitu banyak data yang tentu berasal dari data kita semua nih di perusahaan asset management, di tech company seperti Bareksa dan lain sebagainya. Lalu bagaimana processing data ini yang tentu di dalamnya ada data pribadi, ada data financial transaction, investing data gitu ya, investing behavior gitu. Ini semua data yang dikategorikan merupakan data-data yang sensitif dan diprotek oleh undang-undang tersebut dan harus di-store di Indonesia, nggak boleh di luar gitu. Nah ini bisa kita bisa mendapatkan guarantee gitu atau level of comfort bahwa meskipun kita menggunakan teknologi dari Google Gemini, tapi kita bisa tetap compliant dengan undang-undang yang quite scary ini gitu. Mungkin Bu Fanny lalu Pak Santo silakan. Makasih Pakar. Jadi di Google kita sangat memahami nih langkah-langkah untuk melindungi data-data pengguna. Nah kembali lagi kita yang ada di belakang slide ini tentang responsible AI, jadi prinsip-prinsip AI yang bertanggung jawab. Apa itu prinsip-prinsip AI? Yang kita lihat yang poin nomor 5, incorporate privacy design principles. Jadi prinsip ini menekankan terhadap privacy, terhadap keamanan, terhadap keadilan, terhadap transparansi, dan juga accountability. Yang kedua, kita juga berinvestasi, Google berinvestasi terhadap security. Jadi kita investasi itu besar-besaran terhadap security. Barusan saya di belakang cerita tentang cyber security, di mana Google sangat berperan besar banget untuk membantu di
area cyber security ini, jadi kita melindungi data pengguna dari ancaman, termasuk mengenkripsi data pengguna. Juga kita melakukan sistem monitoring pemantauan yang lebih cerdas dengan bantuan GenAI dan juga akses terakses yang ketat hanya untuk orang yang bisa mengakses data tersebut yang bisa diberikan akses. Yang ketiga, tadi kita sudah jelaskan bahwa Google sangat mematuhi regulasi yang ada di Indonesia, baik itu UU PDP dan juga dari Komdigi Kominfo. Ya, kami bekerja sama berkelanjutan, berkesinambungan. Kami ada cadence dengan regulator untuk memenuhi sebenarnya standar kepatuhan yang disyaratkan oleh regulator di Indonesia itu seperti apa. Yang ketiga, transparansi dan kontrol pengguna. Google memberikan informasi yang transparan terhadap pengguna. Data dari customer itu dimiliki oleh customer, bukan milik Google. Jadi ada dua ya, Gemini itu digunakan untuk consumer yang mungkin Bapak dan Ibu bisa gunakan tadi di dalam video itu, consumer sebagai personal dan juga untuk enterprise. Apa bedanya? Untuk enterprise itu ada grounding. Apa itu grounding? Jadi grounding itu datanya yang disediakan, resultnya itu dari hasil yang data yang diberikan gitu. Jadi nggak lari kemana-mana tuh dia, nggak lari ke tempat lain gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya resultnya hanya untuk data-datanya Bareksa, yaitu yang dikeluarkan adalah data-datanya Bareksa. Cuman yang tadi saya tekankan, data tersebut adalah milik customer. Yang ketiga, yang terakhir, kita terus memberikan edukasi. Edukasi gimana? Karena kita juga mau empower dari sisi teman-teman Bapak dan Ibu di Indonesia untuk bagaimana menggunakan layanan GenAI yang secara aman dan bertanggung jawab. Oke, Pak Santo mau ditambahin? Sedikit mengenai apa? Tadi ancaman kalau ada terjadi kebocoran data, ya itu ancamannya kan katanya sampai dengan 2% dari revenue. Itu memang scary. Jadi belum lama ini kebetulan yang punya revenue yang besar di Indonesia ini kan operator seluler, salah satu. Wah bayangkan kalau terjadi breach sedikit saja kena 2%, ampun kan. Lebih baik bagi dia invest cyber security. Jadi dia datang ke perusahaan IT, kebetulan Metrodata ininya. Jadi dia mengatakan bahwa dari di semua bisnis proses yang dia punya ratusan aplikasi, 70% belum terlindungi oleh cyber security. Jadi dia minta kita satu persatu dipetakan untuk supaya ada perlindungan cyber security-nya. Sehingga Metrodata tentunya dengan berbagai vendor, termasuk Google juga dan lain-lainnya, memberikan layanan tuh. Cyber security kita punya layanan namanya Security Operation Center. Bayangkan perusahaan-perusahaan yang sibuk, UKM semuanya nih, bagaimana invest orang cyber security? Udah invest orang 2 apa cukup? Ngerti nggak teknologi ada perubahan? Mendingan serahkan ke orang perusahaan IT yang mengerti, ada Security Operation Center. Tapi saya mesti akui, walaupun sudah ada cyber security proteksi, tetap tidak ada jaminan 100% tidak ada attack. Attack pasti akan datang. Dan attack itu banyak yang tidak diketahui sudah datang. Yang nggak tahu malah artinya tidak tahu sudah pernah datang gitu kan. Nah, Metrodata punya layanan ini tentunya menurut tadi operator seluler tuh saya lebih baik invest cyber security, biayanya saya terukur dibandingkan saya kena breach 2%. Karena kebocoran bisa terjadi tetapi kewajibannya adalah melapor. Dia lapor bahwa telah terjadi kebocoran ini. Terus ketemu gimana nanti bisa cepat. Nah, Google punya tuh perusahaan yang ahli dalam 2 jam bisa analisis dan memberikan rekomendasi dan tentunya ya pasti biayanya mahal. Dan gak bisa ditawar katanya kalau Google. Nah, kalau Metrodata masih lah bisa gitu kayak. Oke, terima kasih Pak Santo. Jadi kalau gitu kan Metrodata resellernya Google. Berarti jangan nego sama Bu Fandi tapi negonya sama Pak Santo gitu Pak. Jadi gini, tambah satu lagi.
Metrodata, kita di Business Solution and Consulting punya 8 pilar strategi digital. Yang 3 pertama ini hubungannya cocok dengan hari ini. Yang pertama cloud services, itu cocok. Yang kedua data dan AI, ya AI kan. Ketiga adalah cyber security. 3 ini yang penting. Keempat kita ada business application, ada digital business platform, ada managed services, ada consulting, sama ada hybrid IT. Semuanya sih terkait, tapi 3 itu penting. Dan saya pernah dulu Pak Lukas ketemu, katanya Metrodata punya 8 pilar jurus mabok katanya itu. Thank you Pak Santo. Ini sorry waktunya di depan kami ada timer. Jadi mungkin Bu, saya mau langsung ini aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, tamu hadirin yang kami hormati, kebetulan Bareksa mendapat kehormatan untuk digandeng oleh Google Gemini menjadi partner, karena Google Gemini sedang melakukan beberapa pilot project di area penerapan generative AI di Indonesia. Nah untuk di area wealth kebetulan kami sangat terhormat. Terima kasih Pak, kepercayaannya Pak. Oleh Ibu Vanli. Nah mungkin Ibu boleh digambarkan gitu ya, sebetulnya kerjasama Google Gemini dengan Bareksa ini seperti apa, dan bagaimana teknologi Gemini itu bisa nanti diimplementasikan melalui Bareksa, sehingga Bareksa juga mudah-mudahan bisa contribute more gitu Bu, untuk terus memperdalam wealth industry di Indonesia. Ya. Silakan. Jadi dari penggunaan Gemini itu di Bareksa tuh seperti apa ya? Mungkin ada videonya nggak sih? Ada, nanti habis. Abis saya ngomong ya. Nah, jadi dari kita menggunakan tuh dari sisi banyak sources yang dari research, dari insights, terus dari macam-macam data sources untuk capital markets contohnya. Nah yang dilakukan adalah kita memberikan insight. Jadi kita memberikan summary dari ratusan data atau ribuan data yang kemudian dari fund manager mungkin kalau dulunya sebelum ada Gen AI itu takes hours kali ya Pak ya atau lebih gitu ya. Jadi ini malah mempersingkat. Nah jadi lebih efisien, jadi untuk pemahaman pasar yang lebih baik dan juga memberikan personalisasi strateginya tuh harus ke depannya seperti apa. Terus untuk otomisasi, risikonya tuh seperti apa. Nah kita kerjasamanya mungkin lebih di daerah itu. Nah untuk memanfaatkan kemampuan ini kita juga bekerja sama dengan teman kami, partner kami Metrodata gitu. Karena Metrodata sudah tercertified Gen AI. Karena bloker-blokernya apa sih kalau Gen AI? Blokernya adalah kita bisa gak ya implement gitu. Cost-nya tuh mahal gak ya gitu. Nah sebenarnya kita harus lihat dulu strateginya. Makanya kita kan bekerja sama. Ujungnya tuh apa, objektifnya apa, strateginya apa, use case-nya apa yang dipakai, apakah itu bermanfaat atau tidak. Nah ini yang makanya kita partnership-nya seperti ini dan insight tersebut rekomendasi oleh Bareksa tentunya kan, makanya itu adalah perpaduan yang sangat harmonis dari sisi kita memberikan summary, tapi ujungnya tetap Bareksa yang memberikan rekomendasi. Tiba saatnya kita memasuki session Q&A. Mungkin pertanyaan pertama ini sudah masuk dari Pak Rifan ya. Pertanyaannya silahkan Pak Rifan. Ini Pak Rifan yang rupanya kalau Bapak Ibu rajin nonton podcast, so he's a super popular guy. Number of views-nya biasanya sampai jutaan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rifan sudah hadir, silakan Pak Rifan. Terima kasih, selamat malam Pak Kara, Bu Vanli dan Pak Santo. Perkenalkan nama saya Rifan Kurniawan, investor pasar modal dan juga sekaligus penasihat investasi. Jadi menarik apa yang disampaikan malam ini mengenai bagaimana Gen AI ini akan mentransformasi di industri wealth management. Nah saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama adalah menurut Bu Vanli dan Pak Santo, apakah Gen AI ini akan mendemokratisasi informasi
dan memberikan keuntungan kepada retail, investor retail, atau justru ini bisa menciptakan ketidaksetaraan informasi, di mana mungkin hanya sebagian investor, big investor mungkin kita bisa bilang gitu ya, atau professional investor yang bisa memanfaatkan teknologi ini. Jadi sebenarnya apakah Gen AI ini akan mendemokratisasi informasi atau justru sebaliknya akan menciptakan ketidaksetaraan informasi, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah menurut Bu Vanli dan juga Pak Santo, apakah Gen AI ini juga bisa memitigasi risiko sistemik? Karena kalau kita bicara di market ini kan risiko sistemik seperti misalkan risiko krisis likuiditas atau kepanikan pasar ini mungkin belum bisa di-generate oleh AI itu sendiri karena sifatnya adalah psikologis pasar. Nah pertanyaannya adalah apakah dengan kehadiran Gen AI ini itu bisa memitigasi risiko sistemik atau malah justru akan memperburuk situasi tersebut dengan mungkin memberikan sinyal investasi yang terlalu optimis atau sebaliknya pesimis. Mungkin dua itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Rifan. Tepuk tangan untuk Pak Rifan. Dua pertanyaan kelas berat Ibu Pak Santo. Jadi to summarize, yang pertama ini AI akan mendemokratisasikan atau justru akan membuat dunia investasi menjadi semakin senjang gitu antara mereka yang punya akses terhadap AI atau kedua ya orang-orang yang tidak memiliki akses. Lalu yang kedua tadi ya soal bagaimana resiko sistemik. Apakah justru ini akan memitigasi atau justru akan memunculkan resiko sistemik baru? Mungkin Bu Vanli dulu ya Pak, lady first selalu Pak ya, silakan. Oke, nanti tinggal Pak Santo yang tambahin ya. Kalau menurut saya Pak Rifan pertanyaannya sangat baik. Saya justru sangat baru terhadap dunia investasi. Nah, saya tuh sebagai orang yang tidak mengerti tentang dunia investasi, akhirnya saya kemana? Saya tanya ke Gemini gitu. Saya tanya dan saya mencoba untuk mengerti bagaimana misalnya saya investasi apa sih yang tepat untuk saya. Risk profile saya misalnya untuk return 5% saya udah happy gitu misalnya dalam 1 tahun saya cukup happy misalnya. Nah itu sebenarnya apa sih yang baik untuk saya investasikan? Nah itu mendemokratisasi orang-orang seperti saya yang banyak-banyakan. Lalu mungkin saya akan untuk ke retail saya ke Bareksa misalnya contohnya. Lalu saya akan mendapatkan hal yang lebih lagi dari generalisasi yang diberikan, informasi yang diberikan dari Gemini tersebut. Untuk jawaban yang kedua, apakah itu malah menimbulkan risiko sistemik, Gen AI dan data itu adalah minyak dan mesin anggapannya. Jadi data-data yang memadai, data yang cukup itu akan memberikan Gen AI result yang lebih baik. Gitu. Kalau misalnya apa yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain adalah dari data yang mereka punya. Dan dari data-data tersebut apa insight yang diberikan. Nah risiko-risiko sistemik itu ya bisa dihadapi dengan misalnya dengan intelijen yang dimiliki oleh human. Misalnya kejadian seperti ini, seperti ini, seperti ini. In this situation, this is what you need to do. In this situation, this is what you need to do. So, all this intelligence harus didirect oleh human juga. Kembali lagi dari perpaduan human, AI, dan juga data yang tepat. Terima kasih Pak Rifan. Jadi tadi yang dijelaskan teman Vanli itu kalau investor biasa yang baru mulai entry akan nanya ke Gemini ya. Tetapi jawabannya masih general. Nah kalau kita lihat tadi videonya Bareksa, tentunya nggak spesifik saham sekian, target price sekian. Itu sudah luar biasa, udah kayak analis ya. Saya kira belum sampai titik itu. Karena responsible AI hati-hati juga kan. Tapi sudah dikeluarkan, kalau kamu profil resikonya yang kelompok yang konservatif, sebaiknya pasar uang dan fixed income. Kalau yang moderat, fixed income, sebagian mixed fund ya.
Kalau sudah agresif, bolehlah equity, boleh juga yang ini. Nah, bagi orang yang belum ada pengalaman, kan boleh juga dia rekomendasikan reksadana. Nah, banyak investor pemula tuh nggak tahu loh. Nah, sehingga Gen AI membantu. Nah, pertanyaannya membuat senjang nggak? Nah, kalau dia bisa datang ke perusahaan wealth tech seperti contoh Bareksa yang sudah punya teknologi ya ini yang membantu, itu membantu nasabah. Nah, nasabah atau yang baik pemula maupun medium itu sebenarnya kan ditarik dari alokasi keuangannya untuk ke investasi. Jadi savingnya diperbesar untuk investment daripada judi online, lebih baik ke ini. Ya kan? Jadi saya bilang ini suatu hal yang membaik dan ini membantu ekonomi. Kan kita sudah tahu bahwa ekonomi Y sama dengan C plus I plus G. Consumption plus investment by business plus government expenditure. Tapi di sebelah kiri lagi, Y sama dengan consumption plus saving plus tax means transfer. Transfer itu subsidi. Nah, saving di sini adalah saving oleh masyarakat. Savingnya masyarakat makin tinggi akan membuat GDP naik. Sehingga investasi juga naik. Jadi itu membantu. Nah, wealth tech, Gen AI itu membantu itu, mempercepat. Banyak orang kurang melek kok itu kan. Itu saat ini gara-gara COVID sudah banyak investor bertambah, sudah bagus. Apalagi banyak wealth tech yang bermunculan gitu kan. Saya kira ini Gen AI itu prinsipnya positif, yang tidak menggunakan akan ketinggalan. Dimanapun di dunia, yang tidak menggunakan teknologi akan tertinggal. Itu pasti terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Gitu. Jadi harus embrace ya. Nah, harus embrace, makanya hubungi Vanli dan Metrodata. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Mungkin saya kira memang pertanyaannya menarik sekali Pak. Nanti saya kira kita bisa diskusi lebih panjang Bu ya. Saya kira itu pertanyaan yang sangat penting untuk kita diskusikan terus menerus. Nah ini sudah ada pertanyaan kedua dari Pak Susanto Chandra dari Star Asset Management. Silakan Pak Susanto. Ya, selamat malam pakar, Bu Vanli, Pak Susanto, terima kasih atas waktunya dan materinya sangat sesuai dengan kondisi saat ini ya. Perkenalkan saya Susanto Chandra Pak, tapi bukan Jaya, dari Star Asset Management. Jadi kalau misalkan sharing dikit, kita juga sudah menerapkan AI di dalam pengelolaan portofolio kita. Dan kita menggunakan jasa salah satu startup dari US dan kita sangat terbantu dari tools yang diberikan oleh mereka. Pengen tahu, explore lebih lanjut, wondering karena kita juga menggunakan Google Cloud Workspace di perusahaan kita. Thank you. Nah, itu apakah ada tools, Bu, terutama yang bisa kita langsung adopt untuk kita pelan-pelan menuju dengan menggunakan AI ini baik untuk dari segi perusahaan maupun dari segi pengelolaan portfolio secara khusus gitu Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Thank you. Iya, saya yang jawab nih. Iya, di dalam tools Google Workspace itu sudah ada yang versi Gemini. Nah, dari versi Gemini itu dari email-email atau misalnya productivity dari slides, Google Sheets itu semuanya sudah Gemini AI embedded. Nah yang saya lakukan apa nih kehidupan kita sehari-hari. Saya setiap hari terima sekitar minimal 200 email. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu email saya nggak dijawab, WA saya pasti jawab. Nah dari 200 email itu banyak sekali email-email yang satu subjek itu ada 10 email yang subjeknya sama. Nah, kita waktu untuk baca email satu hari mungkin cuman berapa menit. Yang kita lakukan adalah summarize this and what actions required from my end gitu. Nah, sama seperti halnya dari teman-teman di asset management itu juga bisa melakukan dari productivity, increase productivity for sure ya kan, dari email, terus dari slide, dari Google Sheet gitu, semuanya AI embedded. Jadi kalau misalnya create a slide for me, create laporan reporting ini gitu, itu semuanya sudah ada di embed di Google Workspace. Bisa hubungin Metrodata loh lagi. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut.
Pak Santo mau nambahin? Ya, sebenarnya penggunaan AI ini hanya tambah di luar ini ya. Itu akan meningkatkan 30% sampai 45% efisiensi di customer service. Ya, jadi mau di dunia keuangan, di dunia mana pun yang ada customer service, itu 30 sampai 45% lebih efisien. Dan membuat employee akan lebih efisien 20 sampai 45%. Itu sudah ada studi dari McKinsey. Jadi sudah proven lah itu kan. Oke, thank you Pak. Jadi 20 sampai 45% more efficient. Employee productivity. Betul, betul. Oke, pertanyaan terakhir. Iya. Pak, mungkin saya mau tanya ya, kalau AI itu kan tergantung dari inputnya ya, maksudnya harus di feeding untuk menjawab apa yang kita inginkan. Nah sekarang saya mau tanya, apakah kita bisa percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh AI tersebut? Karena itu kan tergantung dari orang yang menginput data ya, artinya kalau feedingnya itu salah, keluar hasilnya pun juga bisa salah. Jadi yang kita ingin tahu adalah apakah kita bisa percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh AI tersebut. Itu aja Pak, makasih. Nah, ini pertanyaan simple tapi sangat penting Bu. Iya. Karena beliau kalau sekali naruh di Bareksa banyak Bu. Oh, Jadi kalau misalnya beliau naruh uang 50 miliar, pakai Google Gemini itu kira-kira jadi 20 miliar apa jadi 100 miliar gitu ya Pak ya? Nah, silakan Bu Vanli. Tadi saya ada cerita mengenai responsible AI. Jadi ada prinsip-prinsip AI yang kita lakukan. Nah, apa itu responsible AI? Kita akan memberikan jawaban yang ethics, jawaban yang good gitu. Nah, jawaban-jawaban itu, respons itu, outcome itu dari input data. Nah, data-data yang sources mana itu ribuan atau jutaan sources karena Gemini AI itu punya token, kalau teknisnya ya, tokennya yang paling banyak sampai dengan 2 juta token. Apa artinya 2 juta token? Itu bisa masukin berapa ribu buku, video, atau apapun sources dan dari situ akan keluar insights. Nah insights-nya ini ada persentase gitu. Ada misalnya majority people will say this. Majority reports will say this. This is the minority. Jadi dari insight itu kita tidak memberikan rekomendasi Pak. Yang kita berikan adalah informasi, insights. Nah dari insights tersebut kemudian dikolaborasi dengan fund manager Bareksa dan ditentukan dari hasil insight ribuan data ini, dari berbagai result, apa sih insights-nya? Karena intuisi dari fund manager, complex processing dari semua decision itu akan dihadapi oleh human. Mungkin Pak Kar mau tambahin bisa jadi 50 ke 100 miliar ya? Saya coba tambahkan, tapi saya ambil contoh sedikit industri berbeda dikit. Ya sedikit biar lihat ini apakah bisa benar-benar dipercaya apa enggak ya. Operator seluler mengelola 6.000 karyawan. Pertanyaan karyawan berbagai macam, baik peraturan, cara klaim, traveling, cuti, soal macam-macam termasuk asuransi kesehatan dia klaim macam-macam gitu. Groundingnya karena ini enterprise AI, jadi AI-nya bukan yang general, bukan yang free, ini enterprise AI berbayar. Groundingnya adalah semua rules yang kita masukkan adalah rules yang benar. Kalau karyawannya kalau bagian HR yang masukin salah, yang bertanggung jawab tentunya ya pasti customer-nya dong, karena kan data milik customer. Jawaban yang keluar karena kita ini platform kan yang oleh Google itu jawabannya 100% akurat. Itu bisa connect kepada perusahaan asuransi ke BNI Life gitu. Bisa itu connect itu. Itu jadi jawaban akurat. Nah, tetapi kalau yang soal investasi kan kita tahu aturan OJK bahwa tidak boleh ada garansi bahwa harga sekian pasti akan return sekian, itu mestinya nggak boleh. Memang tidak bisa juga itu kan. Jadi, nah artinya apa? Kita mesti lihat yang tapi kalau misalkan pertanyaannya misalkan coba emiten perbankan di Indonesia price to book value-nya berdasarkan audit report terakhir bagaimana? Jawabannya keluarnya pasti tepat.
Karena jelas pertanyaannya price to book value. Tapi kalau ditanya saya invest ini pasti return 20% nggak? Nah itu menurut saya nggak ada garansi lah. Itu kalau itu juga OJK melarang. Jadi kalau ditanya ada yang kita harus lihat juga. Maka AI itu harus yang benar-benar yang responsible. Ya, makanya tadi Google tuh keluarkan juga pasti ada disclaimer tuh di bawahnya ini begini. Ya, tapi kalau tadi saya ambil contoh, Bang, BBRI mungkin 0,7 kali, BCA 1,4 kali, oh jelas kalau gitu kan BBRI seolah-olah lebih murah. Tetapi apakah invest lebih murah memberikan return lebih tinggi? Belum tentu. Ya, dan juga sistemik tidak sistemik itu menurut saya AI belum bisa memprediksi ke depan akan ada COVID apa, belum bisa. AI itu machine learning mempelajari data historis, makanya belajar ilmu regresi, Y sama dengan A plus B kali X. Y sama dengan perkiraannya, X adalah komponen independen, B-nya adalah multipliernya, ketahuan regresinya berapa gitu kan kira-kira. Misalkan penjualan sama dengan 100 plus 20 kali X, X itu adalah biaya iklan, kalau dikalikan ikut akan mirip, nanti akan keluar regresi, mana varian error, mana berapa tingkat kepercayaan, pasti tidak ada 100% akurat, nggak mungkin gitu. Kira-kira gitu. Jadi kembali ke ilmu ekonomi juga ya. Jadi semua teknologi akan kembali ke ilmu-ilmu dasar, ilmu filsafat, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran pasti akan kembali. Kedokteran ada nggak menjamin bahwa obat ini pasti sembuh 100%? Tidak ada. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak. Jadi Pak Yusuf, saya menambahkan cara paling gampang begini. Jadi habis ini Pak, habis Ibu Vanli sama Pak Santo ini selesai bicara, nanti beliau berdua ini langsung akan jadi nasabah Bareksa dan kemudian harus menggunakan Bareksa Gemini AI. Nah sehingga, dan taruh uangnya nggak boleh sedikit Pak, harus sama seperti Pak Yusuf Lukito, jadi 10 digit lah minimal gitu kan. Sehingga dengan demikian kita bisa agak tenang bahwa beliau memang menggunakan Bareksa Gemini AI, jadi Pak Yusuf juga insya Allah kalau menggunakan juga mudah-mudahan hasilnya bagus dan makin cuan gitu Pak Yusuf. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira waktunya sudah hampir habis. Jadi saya kira mungkin saya tutup sampai demikian diskusi kita malam ini. Saya kira ini topik yang sangat menarik. Terima kasih untuk Bu Vanli dan Pak Santo. Sedikit summary, saya kira memang tentu generative AI adalah satu dari sekian banyak teknologi dan tentu teknologi harus dibatasi oleh ethics, oleh regulasi, ya kan, oleh kemampuan manusia. Dan saya kira di tengah berbagai koridor itu, Bareksa bekerja sama dengan Google Gemini, dengan Metrodata, kami ingin membantu dan bekerja sama dengan para MI, kemudian untuk membantu nasabah-nasabah Bareksa untuk bisa terus memperdalam pasar modal kita dan mudah-mudahan bisa mengoptimalkan hasil investasi dari banyak nasabah-nasabah Bareksa ke depan. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua panelis kita. Dari awal, kami punya misi untuk terus meningkatkan taraf hidup orang sebanyak-banyaknya. Dengan sedikit bantuan, temukan jawaban. Jelajahi tempat-tempat baru, temukan inspirasi, dan belajar hal-hal baru. Hidup jadi lebih mudah, perjalanan jadi lebih lancar, mimpi jadi lebih besar, Siapa yang mau jadi dokter? dekatkan kita dengan dunia yang memiliki potensi tak berbatas. 3, 2, 1, Satria 1, lift off. Dan untuk menyambut era baru Indonesia bersama AI, kita semua punya kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. Kesempatan untuk temukan solusi baru, bantu hidup jutaan anak bangsa. Cari jalan keluar ke semua tantangan yang ada. Kami sadar, ambisi berani harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Karena tujuan kami menjadikan AI bermanfaat untuk semua.
PT Metrodata Electronics Tbk, dikenal sebagai Metrodata Group, merupakan perusahaan teknologi komunikasi informasi terkemuka di Indonesia. Metrodata bergerak dalam bidang penyediaan dan distribusi berbagai solusi teknologi informatika, berikut jasa implementasi dan layanan pendukungnya secara menyeluruh, baik untuk segmentasi korporat dan konsumer. Solution and Consulting Business yang merupakan bisnis utama memiliki 8 pilar, yaitu Cloud Services, Business Application, Digital Business Platform, Data and AI, Cyber Security, Hybrid IT Infrastructure, Consulting and Advisory Services, Managed Services. Metrodata senantiasa berinovasi dan bertransformasi seiring dengan dinamika global sebagai wujud nyata komitmen kami dalam mencapai visi menjadi pusat aktualisasi ekonomi digital terdepan dan pemimpin di industri teknologi. Because everything is digital, digital is everything. Forex and Insight.